Shalom adik-adik di rumah. Shalom adik-adik. Ketemu lagi di sekolah minggu hari ini bersama Kak Linda, Kak Nuke, dan juga Kak AL. Nah, untuk memulai minggu pada hari ini kita mau memujikan. Terima kasih Tuhan. Sambil sikap doa ya. Terima kasih Tuhan buat minggu ini Engkau selalu berkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang masih sekolah online Tuhan, kami yang harus belajar melalui online Tuhan. Engkau selalu Tuhan sampai di hari Minggu ini Engkau boleh berkati kami luar biasa Tuhan. Dan sebentar lagi Bapa, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu, akan memulai sekolah minggu ini. Mari Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang tuntun kami, Tuhan yang lindungi kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, luar biasa banget ya minggu hari ini ya, iya, Kak Uke. Nah, karena ini harusnya nih kita kan semakin menggebu-gebu setiap harinya nih cinta sama Tuhan Yesus. Harus semakin bertambah cinta. Semakin bertambah banget cintanya. Kita mau nyanyikan Aku Tresno Yesus. Aku Tresno Yesusnya dari bahasa apa? Dari bahasa Jawa, Bahasa Jawa, lalu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya, karena kita anak Jawa pinter-pinter. Oh ya, baiklah. Kita mau 3 bahasa. 3 bahasa ya. Yuk Mas. Dalam sekali cintaku dalam
langsung dalam banget, Tambah dalam. Jeruk bianget. jeruk bianget pakai i. Wah, berarti jeruknya bianget. Iya, betul. Nah, Kak Uke, hari-hari ini kita kan sudah seminggu nih menjalani kehidupan. Iya, Iya betul. kan, sama adik-adik juga pasti sekolah di rumah, mengerjakan PR susah Ini sekali. PTS. Oh iya, PTS. Ini PTS, Bah, pasti baru ujian ini, iya, baru- susah belajar Baru ya. semesteran, iya, Nah, tengah semester. Tengah baru semester. belajar. Baru pertengahan semester loh. Ini pertengahan Nah, semester. pasti usahanya seperti mendaki bukit nih, karena capek banget nih harus belajar setiap hari, mengerjakan tugas, Harus latihan. harus latihan juga. Nah, karena itu kita mau menyanyi nih, daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Wah, supaya kita mengingat semangatnya. Di gunung yang tinggi. Ini Betul. daki-daki dulu. Daki-daki Terus dulu. habis itu kalau turun. nanti Kak Nuke lupa kan ya malu. Oh iya, supaya ini Kak Uke nggak lupa ya. Iya, betul. Setelah ku daki-daki, Daki-daki, ku turun-turun. Turun. Lembah yang dalam. Bagian dalam. Lalu ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Oh iya, oke. Nah, Terus habis itu yang kedua ya setelah itu ku terbang luar angkasa. terbang dulu. Setelah terbang, lalu ku selam dalam. Oh dalam samudra. Ini kalau Kak Uke salah dibenerin ya. Oke, siap. Nanti Siap, kita ya. benerin Kak Uke sama-sama ya. Oke. Kak Uke salah stop gitu ya nanti ya. Yuk. Oke, langsung kita menyanyi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus beserta. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Kita mau sekali lagi, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus beserta. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kita mau senyum lebar. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesus. Katakan sekali lagi, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Luar biasa banget nih Mbak Uke. Iya, betul. Lagunya sudah sangat mengatakan bahwa Engkau besertaku. Betul. Wah, Engkaulah Yesusku. Engkaulah Yesusku, Iya, betul. walaupun mendaki, walaupun Benar. turun, Betul. menyelam, terbang, mendayung, tetap beserta Tuhan. Tuhan selalu beserta kita. Wah, luar biasa sekali nih Kak Uke. Iya betul. Nih kayaknya mirip-mirip kayak cerita yang mau Kak Uke sampaikan ya. Mirip. Mirip nih. sekali. Mirip sekali. Mirip. Nah, kira-kira adik-adik udah pada kepo belum ya? Berarti ceritanya masih ada hubungannya tentang beserta Tuhan. Betul banget. Nah, Disertai
Tuhan. Betul, disertai Nah, Tuhan. Mau mendengarkan firman Langsung sekarang? aja kita mau mendengarkan cerita Kak Uga hari ini apa ya, gitu ya. Gitu, kita mau lipat tangan kita dulu. Kita mau tundukkan kepala kita dulu. Kita mau minta pimpinan Roh Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh memuji Engkau. Pada pagi hari ini kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sertai kami Tuhan anak-anak-Mu, berkati kami Tuhan anak-anak-Mu, agar kami mampu, agar kami mengerti apa yang Engkau ingin katakan kepada kami masing-masing. Tuhan, Engkau juga berkati hamba-Mu ini yang akan memberitakan, Tuhan yang sendiri sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu, agar apa yang hamba-Mu katakan ini senantiasa seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yuk sekarang kita mau duduk dulu. Boleh, silakan Kak Kak Uga Uga. ambil Alkitab Oke. dulu. Bacaan kita hari ini itu diambil dari Keluaran 14. Keluaran 14 kita mau baca ayatnya yang 19 sampai 31. Oke. Walaupun agak panjang, disiapkan dulu Alkitabnya. Kau kebacakan, adik-adik menyimak ya. Kak Linda boleh menyimak juga ya. Oke, siap. Oke, siap ya. Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari, meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat
orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihatnya oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Nah, ini tuh ceritanya tentang apa, Kak Linda? Tadi tentang bangsa Mesir dan bangsa Israel. Bangsa Israelnya kenapa, Kak Linda? Bangsa Israelnya meninggalkan Mesir dan mengandalkan Tuhan. Bangsa Israel meninggalkan Mesir dan mengandalkan Tuhan. Itu ceritanya tadi baru sampai di mana, Kak Linda? Baru sampai di Di tengah laut. Pinggir laut Teberau mau Iya, nyebrang. Nah, mau nyebrang. Kak Nuke punya cerita nih. Ini tuh ceritanya tentang dua klub sepak bola. Kita panggil yang satu ini klub A, yang satu klub B. Nah, klub A ini sudah banyak bertanding, berkali-kali menang. Juaranya banyak sekali, pialanya banyak sekali. Mereka ini kalau klub-klub sepak bola yang besar itu kira-kira apa ya, Kak Rafael ya? Kak Nuke tuh nggak tahu itu apa, kira-kira apa? Barcelona itu yang ada Messi-nya itu bukan ya? Iya, betul. Ya. Oh iya, betul ya. betul. Nah, ibaratnya ini seperti klub sepak bola Barcelona itu. Klubnya besar, menang terus, pialanya banyak, pengalamannya sudah banyak. Nah, yang klub B ini adalah klub rintisan, klub baru yang kira-kira kalau bertanding tadi apa namanya? Tandingnya apa? Masih tarkam. Tarkam. Apa itu tarkam? Antar kampung. Antar kampung. Pertandingannya tuh baru antar kampung, baru antar klub-klub kecil. Tapi mereka tekun, mereka sudah bisa mengalahkan beberapa klub yang tarkam tadi, yang kecil-kecil tadi. Suatu kali ada pertandingan persahabatan. Si klub A yang sudah banyak pertandingannya, yang sudah banyak menang ini ditandingkan dengan klub B. Klub A marah. Kok ditandingkan dengan klub B? Klub B ini tuh baru untol bawang. Tahu nggak untol bawang? Baru ikut-ikutan. Baru apa ya namanya ya? Baru rintisan. Belum punya pengalaman, belum pernah menang di perlombaan yang besar, belum pernah juara, belum pernah dapat piala. Kalau ada piala ya piala tarkam itu tadi ya. Betul. Kayak gitu itu. Nah, marah dia. Tapi ya sudah, enggak apa-apa lah. Main aja kita. Nggak usah yang namanya latihan. Udah, enggak apa-apa. Nih coachnya bilang kayak gitu, pelatihnya bilang itu. Paling juga kita main nanti cuma sebentar udah menang, udah dapat gol yang banyak. Tapi yang satu ini karena dia merasa klub yang kecil dan ditandingkan dengan klub yang besar, mulailah si klub kecil ini merasa rendah diri sebenarnya. Para pemainnya itu mulai rendah diri. Tapi coachnya, pemimpin dan manajernya itu memberi semangat. Sudah, ini itu kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa kita ini bisa, kita ini mampu. Yang penting apa? Kita harus berdoa, minta pertolongan Tuhan. Kita harus berdoa biar kita itu dimampukan. Dan jangan lupa, pokoknya kita harus berlatih. Nanti dibantu sama pelatih, nanti kira-kira apa ya kelemahannya klub A ini apa ya nanti dibantu untuk dicari. Kita akan berusaha melatih kita agar kita itu bisa melawan, kita itu bisa menandingi melalui kelemahan lawan kita ini. Nah, kira-kira 2 minggu setelahnya mereka bertemu untuk bertanding. Ketika bertemu itu klub A ini sudah jumawa itu sombong, Kak Linda. Jumawa dia jalannya sudah walah paling yo kalah gitu, paling aku kalah ya, kayak seperti itu. Tapi si klub yang satunya ini, mereka ketika sebelum bertanding mereka berkumpul dulu, berdoa dulu, meminta pertolongan Tuhan supaya mereka bisa
menang melawan klub A. Walaupun tidak menang, ya wis tidak apa-apa. Ini adalah pertandingan persahabatan, tidak apa-apa. Kita kalah pun juga tidak apa-apa. Ketika bertanding, ternyata klub B ini sudah tahu kelemahannya klub A apa. Mereka mulai menyerang. Ini masalahnya Kak Niko tuh nggak tahu ya bahasa sepak bola ya. Nah, menyerang terus, menyerang dilawan. Tapi akhirnya dua babak dimenangkan oleh klub B semua. Awalnya ketika klub A ini babak pertama ini kalah, mereka marah. Kok bisa ya? Aku ini kan klub yang besar, udah pengalamannya udah banyak, pialanya udah banyak, kok bisa aku kalah? Nah, sama. Akhirnya mereka itu semakin marah, mainnya tuh dengan marah, dengan dendam, pokoknya aku harus menang. Tapi kenyataannya akhirnya mereka itu kalah di babak kedua juga. Mereka pulang dengan malu. Nah, cerita dari klub A dan klub B ini sama seperti bangsa Israel dan siapa? Bangsa Mesir. Dan bangsa Mesir. Firaun itu merasa apa toh? Merasa kehilangan bangsa Mesir. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun bangsa Israel ini itu diperbudak untuk pembangunan kota Mesir yang megah itu loh Kak Linda. Tapi karena akhirnya harus dilepas lewat tulah-tulah sampai tulah ke-10 itu kan akhirnya dilepas. Bangsa Israel itu harus mau tidak mau harus dilepaskan, sudah dibebaskan. Firaun ini masih tidak terima. Kok bisa aku bangsa yang sebesar ini, sekuat ini dengan bangsa Israel yang sebenarnya dia itu budakku. Akhirnya apa? Walaupun sudah dilepas, tetap dikejar. Mau dibawa pulang lagi ke Mesir. Mau disuruh jadi budak lagi. Bangsa Israel yang ketakutan itu kemudian meminta pertolongan sama Tuhan. Bayangkan, ketika mereka mau pergi, depan mereka itu sudah Laut Tebrau. Di belakang mereka itu sudah bangsa Mesir, tentara Firaun yang berkuda, berkereta banyak sekali. Mereka cuma berjalan, yang belakang berkuda. Kan mesti lebih cepat yang berkuda. Nah, tapi kekuasaannya Tuhan itu luar biasa. Ketika malam, ketika kira-kira itu mereka udah sebenarnya kelihatan, udah sampai ini Kak Linda, itu Tuhan itu yang memberikan tiang awan kepada bangsa Israel. Tiang awan itu yang biasanya kalau pagi itu menutupi biar tidak kepanasan. Kalau malam itu jadi tiang api biar jalannya terang. Itu pindah. Yang awalnya di depan itu pindah ke belakang. Pindah ke belakang itu kemudian menutupi mata bangsa Mesir. Bangsa Mesir jadi tidak bisa lihat. Di depan itu sebenarnya sudah ada bangsa Israel. Waktu tengah malam, Tuhan itu memerintahkan kepada Musa tadi apa? Supaya memohon kepada Tuhan mengacungkan tongkatnya ke Laut Tebrau. Tuhan kemudian mengirimkan angin timur yang besar. Angin timur itu kemudian membelah Laut Tebrau dan bangsa Israel bisa lewat di tengahnya itu sudah jadi daratan. Samping sini sudah jadi tembok air gitu. Nah, ketika menjelang pagi bangsa Mesir ini udah tahu nih. Mereka kemudian mengejar. Tapi apa? Karena Tuhan tahu bahwa bangsa Mesir ini sudah mulai mengejar, Musa diperintahkan Tuhan sekali lagi, suruh mengacungkan lagi. Kemudian air yang di belakangnya itu mulai tertutup. Bangsa Mesir yang takut balik, sebenarnya udah tahu itu. Wah, ini Tuhannya, ternyata yang ikut berperang itu Tuhannya bangsa Israel. Mereka berbalik, tapi udah tidak bisa. Semuanya tertutup air laut. Mereka kalah sama seperti klub sepak bola yang tadi. Nah, di sini itu diceritakan bahwa ketika kita menginginkan sesuatu dengan marah, dengan dendam, itu adalah hal yang salah. Malah akhirnya mereka kalah. Tapi ketika dalam
keadaan terjepit, kita itu meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan yang akan senantiasa menyertai kita. Seperti itu. Jadi adik-adik yang di rumah tidak usah takut. Kira-kira kalau kalian itu kalah dalam bertanding misalnya, tidak perlu marah, tidak perlu takut. Mulai belajar lagi, mulai berlatih lagi, dan tetap mengandalkan Tuhan supaya adik-adik itu disertai. Karena dalam penyertaan Tuhan itu pasti tetap ada kemenangan, sama seperti bangsa Israel yang menang dari kejaran bangsa Mesir. Itu Kak Linda. Wah, ceritanya benar-benar Apa? tentang beserta tadi. Iya, Tuhan betul. Yesus beserta hidup kita. Nah, jangan takut pokoknya ya. Pokoknya jangan takut. Kak Linda pokoknya juga enggak boleh takut ya. Siap. Kak Rafa enggak boleh takut ya. Tuhan itu beserta Kita kita. Jalan serta Yesus itu tetap selalu membawa kemenangan. membawa kemenangan. Mantap. Kita mau nyanyi Jalan serta Yesus. Boleh banget nih. Mau pakai gerakannya? Boleh banget. Oke, kita nyanyi Jalan serta Yesus ya. Gerakannya jangan lupa. Langsung Setiap bangkit berdiri. setiap ada kata jalan kita balik. Balik. Nanti kalau lupa tubrukan ya. Oh, jangan. Jangan ya. Jalan serta Yesus ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Putar lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Tetap ke sana. serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, kita itu kalau serta Yesus tetap dalam suka, dalam duka, setiap hari kita harus tetap berjalan serta Yesus. Nah, kita mau tutup dulu sekolah minggu kita ini dalam doa. Kita mau lipat tangan kita lagi, kita mau tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kami. Dan saat kami berjalan bersama Engkau Tuhan, baik dalam duka, baik dalam suka, kami percaya bahwa kemenangan ada bersama kami. Tuhan, Tuhan yang sendiri sertai anak-anak Tuhan di GKJ Jodiningrat ini, sertai setiap perjalanannya dalam belajar, dalam mungkin berolahraga, dalam mungkin berprestasi. Tuhan, Tuhan sendiri yang senantiasa menyertai anak-anak-Mu. Tuhan, sekolah minggu kami pada pagi hari ini akan kami akhiri. Berkati Tuhan setiap kami, senantiasa jagai kami Tuhan, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Langsung kita mau nyanyi Jalan serta Yesus. lagi. Oke. Jangan sampai tabrakan nih. Oh iya, siap. Kita ke kanan dulu ya Kak Uga. Oke, kanan ya. Jalan serta Yesus. Putar. Jalan sertanya setiap Putar hari. lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Putar. Jalan dalam Putar lagi. jalan dalam duka, Putar lagi. jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Bertemu lagi di sekolah minggu depan. Yes. Jangan lupa tetap di rumah, cuci tangan, pakai masker. Karena keluar rumah ya. Betul. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Jalan Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
Bye-bye.